Sebelumnya izin recordnya Pak Sasmito. Baik, Ya, jadi karena teman-teman saya juga ada kelas, jadi hanya saya sendiri. Dan kemungkinan nanti juga ada satu lagi yang mau datang, cuman ini akan saya lanjutkan saja. Ingat juga waktu Pak hmm, Sasmito. Jadi sebenarnya gini, jadi kami dari editor Balairung itu melihat bahwa terdapat potensi di mana kegiatan jurnalisme yang ada khususnya di pers mahasiswa ini sangat minim sekali terekspresi oleh pemerintah khususnya dari kepolisian sendiri gitu. Terus juga kalau melihat kasus dari BPPM Balairung sendiri gitu di tahun 2018 itu terdapat satu kasus di mana salah satu penulis itu dia dipanggil oleh penyidik gitu. Dan ini menjadi sebuah tanda tanya besar apakah pers mahasiswa ini dia punya perlindungan hukum gitu. Yang menjadi punya perlindungan hukum sebagai media pers alternatif selain pers ars utama. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Jadi mungkin dari pertanyaan pertama ini Pak Pak Jasmito. Jadi kira-kira menurut Anda gitu ya, fenomena pers mahasiswa yang muncul sebagai media alternatif di lingkungan kampus itu seperti apa ya? ya, suaraku cukup jelas ya, Aman, Pak. aman ya. Ya, sebenarnya Persma ini kan ya di dalam sejarahnya bisa hadir sebagai pers alternatif ya bersama dengan teman-teman jurnalisme warga gitu. Jadi kalau di AJI sendiri kita mengkategorikan Persma itu masuk dalam jurnalisme warga ya. Nah ini AJI memang di Kongres Solo itu sudah membolehkan teman-teman Persma yang masuk dalam kategori jurnalisme warga. Jadi kalau ada warga gitu ya yang membuat karya jurnalistik, kemudian teman-teman pers mahasiswa itu boleh menjadi anggota AJI ya. Nah di tahun 74-an ya kalau nggak salah ya, ketika 74-78, ketika Orde Baru waktu itu mengekang teman-teman pers industri ya, pers industri dan pers profesional dengan begitu ketat. Nah, teman-teman pers mahasiswa waktu itu bisa mengisi ruang ya, mengambil peran yang tidak diambil oleh pers secara umum pada waktu itu karena kontrol yang begitu ketat oleh pemerintah. Nah, ketika reformasi peran ini kan kemudian mulai pudar kembali ya karena teman-teman mahasiswa saya melihat kurang bisa mendefinisikan dirinya, terus kemudian peran apa yang harusnya diambil oleh pers mahasiswa ini yang belum tergambar jelas sampai sekarang gitu ya. Bahkan ketika saya ngobrol dengan teman-teman di PPMI, terus kemudian di Jakarta ada FPMY ya, teman-teman mahasiswa itu memang masih gamang gitu ya. Mereka mau mengambil ceruk di mana gitu. Kalau misalkan dia mau ngambil peran ketika sama dengan tahun 74-78 secara nasional, hari ini pers umumnya atau industrinya juga mengambil peran yang sama gitu. Jadi saya pikir memang pers alternatif ini perlu didefinisikan ulang. Teman-teman mahasiswa perlu mendiskusikan kira-kira peran apa yang paling tepat diambil oleh pers mahasiswa. Tapi saya lihat memang beberapa teman-teman persma di beberapa kampus itu juga sudah mulai mengambil titik ini ya, titik pijakan ya, misalkan mereka mencoba mengupas apa yang terjadi menjadi watchdog di kampus gitu ya, kekerasan seksual dan sebagainya yang tidak bisa dijangkau oleh pers umum gitu ya. Nah itu beberapa memang sudah memainkan peran yang baik ya. Nah hanya memang dari segi perlindungan ini yang masih menjadi PR. Kalau dari AJI tentu bagi teman-teman pers mahasiswa yang tergabung di AJI akan kita dampingi ya ketika mereka menjadi korban kekerasan ataupun mengalami persoalan hukum. Tapi bagaimana dengan teman-teman persma yang belum bergabung dengan AJI ini yang masih menjadi persoalan ya. Karena di Dewan Pers sendiri, eranya Mas Stanley dulu,
sebelum periode ini ya, 3 tahun sebelum periode ini, itu pers mahasiswa sebenarnya didefinisikan atau dikategorikan, jadi Dewan Pers membagi 4 kuadran ya. Satu kuadran pers profesional, pers umum, terus kemudian jurnalisme warga, yang ketiga pers yang dianggap kurang bertanggung, tiga dan keempat perusahaan atau organisasi pers yang dianggap tidak bertanggung jawab, menyebarkan hoax dan sebagainya gitu ya. Nah, 1, 2 itu ketika mendapat persoalan memang Dewan Pers wajib melindungi gitu ya. Berbeda dengan 3 dan 4 yang akan karena dia tidak memproduksi karya jurnalistik, maka diproses di luar dengan undang-undang pers gitu. Nah, tapi kok 4 kuadran ini tidak terdistribusi atau tidak tertransfer ketika terjadi pergantian pengurus Dewan Pers yang baru waktu itu. Nah, ini yang jadi persoalan, sehingga teman-teman pers mahasiswa ini kurang mendapat perlindungan ya ketika terjadi pemberedelan di Ambon, terus kemudian di Surabaya juga informasinya sedang ada kegiatan jurnalistiknya akan dihentikan gitu ya. Nah, ini saya pikir pemberedelan yang sebenarnya perlu disikapi serius oleh teman-teman mahasiswa supaya minimal menentukan ruang gerak yang bareng lah ya terkait perlindungan ini, misalkan melakukan advokasi secara nasional, mendorong Dewan Pers membuat peraturan untuk melindungi teman-teman mahasiswa gitu ya, karya jurnalistik yang dihasilkan oleh pers mahasiswa. Karena saya melihat apa yang dilakukan oleh mahasiswa itu sama ya dengan pers pada umumnya gitu. Jadi karya jurnalistiknya juga harus dilindungi dan tidak bisa kemudian diberedel seperti era kolonial, Orde Lama, dan Orde Baru. Gitu. Mungkin itu. Baik Mas, tadi kan sudah dijelaskan gitu tentang memang Persma sendiri kurang mendefinisikan dirinya, terus juga memang ada hal-hal yang yang positif juga dari Persma seperti mengungkap kekerasan seksual di kampus, terus juga maksudnya sudah berperan cukup baik gitu, cuman memang intinya adalah belum mendefinisikan dirinya secara tepat. Lalu mungkin Mas Simito ini bisa menjelaskan tentang posisi Persma gitu ya, yang berada di tengah-tengah eksistensi pers ars utama. Ya, saya pikir teman-teman mahasiswa memang bisa memainkan peran menjadi watchdog di masing-masing kampus ya. Itu satu gitu. Nah, kemudian menjadi kontrol sosial di lingkungan masing-masing itu juga saya pikir masih sangat mungkin dilakukan ya, karena perkembangan pers pada umumnya ini kan memang diversifikasi produk yang kita harapkan waktu itu ketika terjadi pertumbuhan perusahaan media yang pesat ya pasca reformasi, ternyata juga belum terjadi ya. Konten-konten yang dihasilkan juga sebagian besar masih sangat Jakarta sentris, sangat nasional, tapi keunikan yang di lokal ini belum banyak muncul gitu ya. Nah, saya pikir peran-peran ini juga bisa dimainkan oleh teman-teman mahasiswa ya. Nah, memang itu lagi-lagi yang paham teman-teman mahasiswa ya, karena kan kita tidak bisa mengukur nih sumber daya manusia di pers mahasiswa. Kadang-kala tantangannya memang cukup berat ya. Kalau misalkan mau melangkah cover isu nasional dan sebagainya. Tapi yang pasti memang sebagai fungsi kontrol sosial di kampus itu sangat mungkin dilakukan ya, kecuali yang memiliki sumber daya manusia yang berlebih. Nah, yang bisa dilakukan juga sebenarnya menjadikan isu di masing-masing kampus ini menjadi isu nasional ya. Misalkan ketika teman-teman UGM gitu ya melakukan investigasi terkait kekerasan seksual di UGM, dan ada beberapa kasus yang lain misalkan di Ambon gitu ya, yang Ambon kemarin, dan di kampus-kampus yang lain
saya juga sering mendengar gitu ya, banyak terjadi. Nah, ini sekarang eranya kolaborasi gitu ya, eranya kolaborasi dan itu sangat mungkin dilakukan gitu. Jadi saya membayangkan isu-isu yang ada di kampus itu tidak kemudian menjadi terpisah-pisah gitu ya. Ini bisa dikolaborasikan dengan banyak pers mahasiswa. Jadi kita bisa bikin liputan yang sangat komprehensif dari berbagai wilayah, daerah, kampus terkait contohnya misalkan kasus kekerasan seksual gitu. Untuk ini loh, ini puncak gunung es nih, ini terjadi di mana-mana gitu ya. Nah, itu kan akan sangat menarik kalau misalkan dikolaborasikan ya. Tidak hanya di UGM, terus kemudian di IAIN Ambon, di Jakarta, tapi kalau misalkan ada liputannya yang utuh, komprehensif, dilengkapi dengan audiovisual, infografis, dan sebagainya, itu pasti akan sangat keren sekali. Nah, ini inisiatif-inisiatif yang seperti ini yang perlu dilakukan ya, liputan-liputan kolaborasi. Sekarang zamannya kolaborasi, kalau di arus utama kita di AJI itu kita menginisiasi Indonesia League ya, platform untuk pelaporan dugaan kecurangan publik, korupsi dan sebagainya berkaitan dengan kepentingan publik, itu bisa dilaporkan ke Indonesia League dan nanti akan ditindaklanjuti oleh perusahaan-perusahaan media yang tergabung di Indonesia League. Nah, ini juga bisa dilakukan di pers mahasiswa gitu. Eksklusif itu sudah lewat gitu ya, masa-masa kita mengejar berita-berita yang eksklusif, karena ini juga menjadi gerak kita menjadi terbatas. Tapi kalau misalkan dibuat dalam sebuah kolaborasi yang keren dan luas, itu akan sangat keren sekali sih. Itu bisa dilakukan menurutku ya di era digital gitu. Kita juga tidak lagi dibatasi dengan ruang gitu ya, di media cetak yang sangat terbatas, tapi dengan digital ini ruangnya sangat luas sekali. Teman-teman bisa masukkan audiovisual, mau menulis dengan sangat lengkap, itu sangat mungkin dan bisa lebih murah ya dibandingkan dengan cetak dulu. Jadi kolaborasi sebenarnya. Tadi kan berarti sudah dijelaskan juga gitu ya tentang peran dari Persma sendiri, terus juga ada kayak bisa membahas tentang keunikan membahas berita lokal, terus juga menjadikan isu-isu yang ada di kampus jadi isu nasional seperti kekerasan seksual gitu ya. Terus sebenarnya ada yang ingin ditanyakan, itu satu hal adalah mengingat bagaimana perbedaan antara pers arus utama dengan pers mahasiswa yang benar-benar membuat Persma ini berbeda dengan pers arus utama. Ya sebenarnya secara umum tidak ada bedanya ya, namanya sama-sama karya jurnalistik. Cuman kalau dilihat dari sumber daya manusianya mungkin teman-teman masih terbatas ya, karena masih harus kuliah, terus kemudian dari segi permodalan juga masih minim gitu ya. Tapi saya pikir hari ini kalau ngomongin modal, juga ya, ruangnya teman-teman bisa ciptakan sendiri gitu. Kolaborasi dengan teman-teman pers mahasiswanya juga banyak cara gitu ya. Pendanaan dari kampus, terus kemudian pers mahasiswanya menjadi mati gitu ya, tidak bergerak karena harus tidak ada ongkos cetak dan sebagainya. Tapi di era digital ini itu sangat mungkin dilakukan secara mandiri. Teman-teman bisa membuat web dengan cukup murah ya, dan pendanaannya juga banyak cara lah, mulai dari dengan crowdfunding gitu ya, crowdfunding bisa melalui kitabisa.com atau kemudian melalui website ya, untuk pendanaan dari publik dan sebagainya gitu. Jadi saya pikir memang hari ini teman-teman harus berani gitu ya, harus berani sewaktu-waktu tidak menyiapkan perahunya lah, menyiapkan skocinya kalau misalkan dengan liputan teman-teman yang kritis tadi itu, terus kemudian kampus membukukan pendanaannya gitu. Nah ini harus disiapkan gitu, skoci yang lain
Jadi ketika dibekukan, teman-teman sudah siap dengan pendanaan yang lain, dari crowdfunding, dari iklan dan sebagainya, itu sangat mungkin dilakukan oleh teman-teman gitu ya. Nah, memang yang perlu diantisipasi itu yang berbeda dengan pers arus utama, memang ketika di luar dananya dibukukan juga ada potensi-potensi yang lain ya, diskorsing, terus kemudian di DO dan sebagainya. Nah ini kan tantangan ya, perlu dimitigasi kira-kira ketika ada serangan seperti itu. Nah ini yang saya pikir memang nasional, misalkan mengenai jurnalisme warga atau khususnya tentang Persma gitu ya, bagaimana perlindungan terhadap Persma atau menyatakan Persma ini juga bagian dari pers nasional. Nah, itu saya pikir menjadi penting ya. Di luar itu sebenarnya tidak ada perbedaan ya. Liputan yang dihasilkan teman-teman juga sudah keren-keren, sudah cukup bagus gitu ya. Bahkan di beberapa liputan saya lihat cukup komprehensif ya. Itu sih mungkin ya, saya melihatnya tidak banyak perbedaan, hanya memang dari segi modal, sumber daya manusia dan kerentanan karena masih mahasiswa ya, potensi di DO dan di skorsing itu cukup cukup besar gitu. Ini yang perlu dimitigasi oleh teman-teman ya. Baik Pak. Itu. Oke. Berarti kita juga setuju bahwa pers mahasiswa ini memang dianggap penting gitu baik di masyarakat maupun di kampus, karena mereka sendiri yang tahu tentang kondisi kampus itu sendiri dan daerahnya gitu. Nah, untuk menjalankan kerja jurnalistik seperti tadi gitu ya Pak, kira-kira apakah ada jaminan perlindungan hukum bagi pers mahasiswa? Nah ini jaminan perlindungan hukumnya kan masih sangat lemah ya. Paling dekat kan Dewan Pers ya, Dewan Pers seharusnya memang membuat payung hukum ya yang bisa melindungi teman-teman pers mahasiswa. Nah, sampai hari ini kan belum ada payung hukumnya karena di Dewan Pers masih berpatokan yang namanya organisasi perusahaan media itu atau organisasi media ya harus berbadan hukum ya. Nah, ini yang perlu diadvokasi oleh teman-teman. Ajis sih nanti bersedia ya mendampingi teman-teman kalau misalkan nanti sudah ada teman-teman membuat inisiatif ya bareng-bareng ya. Ini harusnya bisa diadvokasi bareng-bareng ya. Kalau Balairung gabung di PPMI atau di mana? Batur. Kalau untuk itu saya masih kurang tahu ya Pak. Kalau untuk bergabungnya sendiri. Nah itu mungkin perlu kolaborasi bareng ya advokasinya ya. Nanti dari teman-teman PPMI, terus kemudian ada FPMJ, dan mungkin persma yang belum tergabung dalam sebuah organisasi itu bisa kolaborasi bareng untuk melakukan advokasi Maaf Pak, suaranya agak putus-putus. Di luar itu memang perlu bukan mitigasi teman-teman pers mahasiswa dan bagaimana mencegahnya sih, penguatan belum aman ya? Aman. Nah, ya nggak apa-apa Pak untuk Aman ya. Aku matiin videonya aja ya, Fatur ya. Iya nggak apa. Ya, yang lain memang perlu dipikirkan ini supaya mitigasi serangan ya. Jadi perlu mungkin pelatihan penguatan
kemampuan teman-teman menghadapi potensi serangan baik digital dan fisik ataupun hukum ya, karena regulasi atau perlindungannya kan belum ada. Jadi saya pikir memang teman-teman perlu membekali dirinya sendiri mengantisipasi serangan-serangan itu gitu ya. Jangan sampai kemudian tidak punya pengalaman atau kemampuan ya menangkal serangan-serangan tadi. Nah itu sangat terbuka sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman membutuhkan pelatihan dan sebagainya, mungkin bisa berkoordinasi dengan Aji juga ya untuk pelatihannya. Itu mungkin Fatur. Baik Pak, mungkin selanjutnya ini kita memasuki substansi bahwa kita mengetahui bahwa masih nihilnya perlindungan hukum bagi persma gitu ya. Dan tadi juga dijelaskan bahwa ya karena ini berasal dari mahasiswa, jadi mahasiswa tuh punya maksudnya apa ya, dalam artian kita punya risiko yang lebih besar ketimbang pers pada umumnya gitu. Dan juga pers ini kan punya beban kerja yang cukup berat gitu, seperti mengkritik kinerja kampus, terus juga memberitakan fenomena yang terjadi di daerah kampusnya itu sendiri. Nah dengan demikian untuk mengawal kerja-kerja persma ini apakah perlu suatu perlindungan di bawah hukum? Apakah ini urgent untuk pers mahasiswa? Ya kalau melihat serangan ke teman-teman pers mahasiswa sangat perlu sekali ya dan urgent sekali ya. Nah, makanya ini perlu dipetakan rembuk nasional dengan teman-teman mahasiswa dan didorong gitu ya. Ini perlu sekali gitu dipikirkan bareng-bareng gitu ya. Usaha yang sama sebenarnya sudah pernah kita coba sekitar 6 tahun yang lalu. 4 tahunan yang lalu ya, 4 atau 5 tahun yang lalu. Dan ini memang belum berhasil waktu itu dan perlu dicoba kembali ya, bagaimana memastikan pers mahasiswa mendapat perlindungan. Saya pikir yang paling dekat adalah teman-teman mendorong ke Dewan Pers. Yang kedua, teman-teman juga bisa bergabung dengan organisasi jurnalis yang lain ya, yang sudah membuka diri keanggotaan teman-teman mahasiswa gitu. Karena kalau misalkan secara regulasinya belum cukup kuat, terus kemudian teman-teman juga tidak tergabung dengan organisasi, maka potensi itu semakin besar ya. Tapi kalau misalkan teman-teman bergabung di sebuah organisasi, maka ini bisa meminimalisir lah, minimal ketika ada serangan. Dan ada kawan lah, ada kawan yang akan menjaga teman-teman semuanya. Baik Pak, jadi oke, kemudian ini secara umum memang Indonesia kan sudah memiliki Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 gitu tentang perlindungan kerja-kerja jurnalistik pers secara umum dalam hukum. Nah, tetapi ternyata UU ini tidak serta-merta mengatur pers mahasiswa gitu ya. Jadi lantas bagaimana situasi ini akan mempengaruhi determinasi pers mahasiswa terhadap isu-isu kampus dan isu-isu lingkungan? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara undang-undang pers, ini kan undang-undang yang lahir di era reformasi ya. Tingkat partisipatif dari komunitas pers itu sangat tinggi sekali. Artinya memang dari segi regulasi ini sudah cukup ideal ya. Kalau Aji sendiri kan memaknainya yang mendapat perlindungan adalah aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan jurnalistik gitu ya, melakukan reportase, terus kemudian penulisan, verifikasi gitu ya. Nah ini kan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Jadi bagi Aji, apa yang tercantum di Undang-Undang Pers itu termasuk di dalamnya aktivitas yang dilakukan oleh jurnalisme warga gitu ya. Nah itu harus dilindungi oleh undang-undang. Nah sayangnya kan yang memiliki pemahaman seperti Aji ini kan belum menyeluruh ya, terutama di Dewan Pers gitu. Nah dari teman-teman sendiri juga memang kesadaran gimana tadi pertanyaannya lagi?
Jadi Fatur. oke Pak. Jadi bagaimana situasi pers karena pers ini tidak masuk dalam lingkup undang-undang tersebut, gimana Hmm, hal ini akan mempengaruhi determinasi pers mahasiswa dalam menghadapi isu-isu seperti isu di kampus atau isu di lingkungan hmm, sekitar. hmm. Iya, ya jadi kalau menurut Aji memang pers mahasiswa masih termasuk dalam lingkup itu tadi ya, undang-undang pers, tapi memang tidak semuanya. Dan yang ingin saya katakan, undang-undang pers memang sudah cukup bagus gitu ya, karena tingkat partisipasi komunitas persnya waktu itu sangat tinggi sekali, semua organisasi terlibat dalam pembuatannya. Nah, sayangnya memang di tingkat pelaksanaannya nih, Fatur, yang masih menjadi persoalan ya. Tidak hanya teman-teman pers mahasiswa yang menjadi korban kekerasan, tapi kalau nanti Fatur bisa cek di website Aji, itu kan teman-teman jurnalis profesional yang lainnya juga banyak menjadi korban ya. Bahkan di tahun 2021 kemarin itu ada 84-an kasus tertinggi dalam 10 tahun terakhir, ketika pandemi seharusnya itu angka kekerasannya bisa turun, tapi ternyata bisa sebaliknya gitu ya, bahkan lebih tinggi dalam 10 tahun terakhir gitu. Jadi regulasi yang sudah baik ini memang di tingkat implementasinya masih ada tantangannya gitu ya. Aparat penegak hukum, masyarakat, ini masih belum paham sepenuhnya dengan undang-undang pers. Nah, ini yang saya pikir perlu menjadi concern bersama, karena persoalannya bukan hanya pers mahasiswa, tapi juga jurnalis dari teman-teman media arus utama yang lain. Ini mungkin perlu kampanye bareng, terus kemudian kolaborasi bareng gitu ya, dengan aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, dan hakim, serta Dewan Pers, untuk kembali memetakan sebenarnya persoalannya di mana, terus kemudian solusinya seperti apa gitu ya. Ini menjadi persoalan bareng sebenarnya bagi komunitas pers ya, karena angka kekerasannya masih tinggi, walaupun kita sudah punya undang-undang pers. Baik, jadi jika kita ulas balik berarti masih banyak juga tentang kekerasan yang terjadi baik pada pers pada umumnya gitu ya, walaupun sudah adanya undang-undang yang mengatur tentang perlindungan terhadap pers. Jadi kalau menurut Pak Sasmito sendiri, apakah dengan adanya undang-undang ini eh, memberikan apa ya, mengefektifkan kinerja dari pers mahasiswa, atau ya masih belum efektif gitu, dan masih perlu dikaji lebih lanjut gitu, khususnya untuk pers mahasiswa sendiri. Ya, dari segi undang-undang memang saya pikir sudah cukup ya. Dia harusnya eh, memayungi teman-teman pers mahasiswa, memayungi jurnalisme warga. Nah, tapi kan bahasanya memang tidak secara khusus ya menyebut pers mahasiswa dalam undang-undang. Ini yang perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait jurnalisme warga atau pers mahasiswa. Nah, itu menurut saya cukup diatur di peraturan Dewan Pers ya, tidak perlu sampai kemudian melakukan revisi undang-undang gitu ya. Tapi cukup di peraturan Dewan Pers soal perlindungan pers mahasiswa. Itu mungkin, Matur. Baik Pak. Jadi mungkin karena eh, secara bahasa dalam undang-undang tersebut itu tidak secara eksplisit menjelaskan tentang pers mahasiswa, dan kemudian ini memungkinkan belum ada jaminan payung hukum yang jelas bagi pers mahasiswa gitu ya. Jadi bagaimana Pak Sasimito ini menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh pers mahasiswa dalam mencari akomodasi perlindungan dalam kegiatan jurnalistik? Ya, saya pikir teman-teman pers mahasiswa tinggal mendorong Dewan Pers ya, Dewan Pers
untuk membuat peraturan perlindungan atau peraturan yang memayungi teman-teman pers mahasiswa atau jurnalisme warga, karena saya lihat teman-teman pers mahasiswa masih belum ke arah sana ya. Saya ingat saya hanya satu kali waktu itu teman-teman pers mahasiswa dari Jakarta yang kemudian melakukan audiensi. Nah ini kan seharusnya bisa dikerjakan secara terus-menerus ya, sampai kemudian ada peraturan itu gitu. Nah ini yang perlu dipikirkan lah, teman-teman mahasiswa dari Sabang sampai Merauke ini perlu punya goal yang sama gitu. Kalau enggak ya nanti kita akan jalan di tempat seperti ini ya. Bahkan ancamannya kan makin serius gitu. Di demo Jakarta waktu itu ketika teman-teman pers mahasiswa ditangkap, itu kan dipaksa ya untuk menandatangani dokumen supaya tidak melakukan liputan dan sebagainya. Saya yakin kalau misalkan berita-berita yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa itu dalam tanda kutip misalkan berita-berita yang positif, itu tidak akan menjadi persoalan. Tapi ketika teman-teman menulis berita-berita yang sangat kritis gitu ya, baik apa yang terjadi di kampus, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, ataupun berita-berita tentang sumber daya alam di lingkungan sekitar, itu pasti potensi kekerasannya sangat tinggi gitu ya. Sama dengan teman-teman jurnalis profesional yang lain ketika menulis berita yang umum gitu ya, itu potensi kekerasan sangat kecil, tapi begitu mereka melakukan atau menjalankan fungsi kontrol sosialnya di berbagai bidang, itu potensinya sangat besar sekali. Nah ini tinggal didorong aja lah teman-teman lah, ngopi bareng gitu ya, atau mungkin diawali dengan pertemuan nasional, coba dipetakan langkah-langkahnya seperti apa, dan ditargetkan kira-kira tahun berapa. Saya kira Dewan Pers terpilih periode ini sangat mungkin ya diajak ngobrol gitu ya, Prof. Azumardi, Mbak Nini, dan kawan-kawan yang lainnya. Ini kesempatan yang besar sih bagi teman-teman. Kalau saya lihat komposisi Dewan Pers hari ini, saya melihat peluangnya itu cukup besar kalau misalkan teman-teman ingin mendorong payung hukum bagi teman-teman pers mahasiswa ya. Dicobalah. Baik Pak, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir gitu mengenai bagaimana nih harapan Pak Sasmito gitu terkait dengan apabila nantinya ada peraturan atau undang-undang yang mengatur khusus tentang pers mahasiswa itu sendiri. Ya, yang pertama tentu ini ya, soal perlindungan itu perlu ditegaskan gitu ya. Termasuk mendapat perlindungan keberlanjutan pers mahasiswa ya. Yang pertama tentu perlindungan terhadap pers mahasiswanya, jangan sampai kemudian terjadi pemberedelan lagi gitu ya. Ini sudah bukan era kolonial, orde lama ataupun orde baru, pemberedelan yang sudah tidak terjadi di pers arus utama itu seharusnya juga tidak terjadi di pers mahasiswa. Jadi harus dipastikan perlindungan atau keberlanjutan pers mahasiswa itu diatur di peraturan Dewan Pers itu. Nggak boleh kampus melakukan pemberedelannya. Yang kedua, perlindungan terhadap personel pers mahasiswa ya, jurnalisnya dalam hal ini. Jadi jurnalis atau aktivis pers mahasiswa itu juga harus mendapat perlindungan hukum yang sama. Kepastian dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik itu harus dilindungi. Dan ketika ada orang yang menghalang-halangi, harus dipidana gitu ya, dengan ancaman hukuman seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Pers 2 tahun atau denda 500 juta rupiah gitu. Nah itu harus dipastikan gitu ya, perlindungan seperti itu gitu ya. Nah yang ketiga, saya melihat memang
pers mahasiswa ini kan sebagai cikal bakalnya atau penerus dari teman-teman jurnalis profesional yang lainnya gitu ya. Nah ini mungkin perlu dipikirkan pola-pola pendidikan, kaderisasi ke teman-teman mahasiswa supaya ketika mereka selesai kuliah kemudian bisa melanjutkan tongkat estafet ya teman-teman jurnalis yang lainnya. Karena kalau kita berkaca pada hari ini kan banyak teman-teman dari komunikasi itu justru tidak tertarik menjadi ini ya jurnalis ya. Dan biasanya yang cukup tahan banting ini kan dari teman-teman pers mahasiswa. Jadi perlu dipikirkan juga bagaimana pola pendidikan ke teman-teman pers mahasiswa, termasuk juga kalau misalkan ada sertifikasi gitu ya ke teman-teman pers mahasiswa. Mungkin kalau sertifikasi sekarang kan ada 3 jenjang ya, muda, madya, dan utama. Mungkin pra-mudanya gitu ya. Itu bisa dilakukan sertifikasi untuk teman-teman pers mahasiswa. Nah, tiga poin itu mungkin perlu dibahas ya atau dicantumkan dalam peraturan Dewan Pers yang ada nanti. Oke, baik Pak Sasmito, karena pertanyaannya sudah selesai. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan tadi. Dan Ya, betul. untuk terakhir Pak, ini mungkin kita bisa sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk menjadi bukti kepada teman-teman. Oke. Ini saya izin untuk memfoto ya Pak. Saya hitung 3, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, Pak Sasmito sudah selesai. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu juga atas waktunya Pak Sasmito. Ya, baik, sukses dan sehat selalu Pak Sasmito. Ya, terima kasih. Salam ya teman-teman.